Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul hari ini. Akhir pekan kali ini, IAI Banten akan menemani sore Anda semua dengan acara Forum Desain yang padat dan bergizi hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti, yang dapat dinikmati pula melalui YouTube IAI Banten. Seperti acara Forum Desain yang lalu, IAI Banten masih bekerja sama dengan Epson. Forum Desain ke-13 kali ini mengangkat topik kurator pameran arsitektur. Apa sih kurator pameran arsitektur itu? Mungkin ada yang udah sering mendengarnya atau mungkin baru pertama kali mendengarnya. Mari kita kulik istilah tersebut sore ini bersama moderator kita, yaitu Bang Billy dan Mufida. Sebelum itu, saya ingatkan kepada seluruh peserta agar dapat memantau chat Zoom dan chatboard YouTube IAI Banten untuk mengisi link presensi kehadiran agar memperoleh sertifikat bernilai KUM 2. Sekarang kita masuk pada acara, langsung saja kita sapa moderator kita, Bang Billy dan Mufida, dipersilahkan. Oke, selamat sore, Mbak. Sore. Selamat sore semua. Bang Fida, apa kabar Bang Fida? Baik, Bang Billy, apa kabar? Live dari mana nih, Bang? Live dari kantor IAI Banten. Oke, rame dong ya? Ya, seru sini. Gimana, sehat-sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana nih, Bang? Kita hari ini mau ngebahas apa sih, Bang? Ya, hari ini tuh kita ada materi yang cukup menarik sekali karena bahasannya ini tentang mengkurator atau kurasi. Nah, ini kita punya narasumber yang cukup istimewa ini, Pak Setiadi. Kita panggilnya Cung aja nanti, lebih akrab dipanggil Cung. Mungkin nanti dari pemaparannya bisa digat sama kita berdua ya, Bung Fida ya, Bang Fida ya. Ya, benar banget. Oke. Mungkin aku kenalin kali ya, Bang Billy. Ya, silakan. Ya. Jadi pembicara kita kali ini tuh seorang kurator, namanya Bapak Setiadi Sopandi atau yang biasa dipanggil Cung. Di sini saya panggilnya Ko Cung aja ya. Nah ini boleh. Kebetulan kita bukain dulu. Halo Pak. Halo kok jadi Pak lagi. Ini CV-nya mungkin bisa diklik-klik kali ya. Apanya ya? Award-nya deh. Jadi Kocung ini dia salah satu praktisi juga, salah satu akademisi juga di Universitas Pelita Harapan. Nah ini ada award-nya banyak juga, mungkin bisa di scroll-scroll aja. Nanti kalau mau baca CV-nya lebih lengkap, mungkin link CV-nya bisa kita taruh di kolom chat Zoom kali ya. Ya pokoknya Kocung ini dia udah berpengalaman banget deh buat jadi kurator, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman sekalian sekarang yang lagi ngehits banget nih, pameran apa itu AMI, kayaknya semua orang gak ada yang gak tahu deh tentang apa itu AMI. Nah, salah satu kuratornya ini Kocung juga, kayak gitu. Jadi, okay. Hebat ya Bang Billy ya? Ya, luar biasa ini. Ini kayaknya udah pada penasaran banget, kayaknya langsung aja ya Bang Billy ke materinya. Oh iya, nanti sebelum kita ke Kocung, saya manggil Pak Cung, masih kikuk ini. Kita panggil Kocung. Jadi sebelum Kocung nanti memaparkan tentang materi forum desain hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa acara kali ini juga kita didukung oleh Epson ya. Oh iya, benar banget. Nanti mungkin dari sesi kali ini kita bagi 2 sesi. Jadi sesi pertama tentang narasi dari Kocung, yang kedua nanti kita akan mendengarkan juga paparan-paparan mungkin dari teman-teman Epson untuk sedikit banyak menjelaskan terobosan-terobosan atau produk terbarunya kali ya. Iya, kan nyambung banget tuh pameran sama Epson gitu kan. Kalau mau pameran harus ngeprint gitu kan ya. Pintar banget nyambunginnya. Ya udah, daripada lama-lama lagi langsung aja kita sambut Kocung. Kocung, selamat sore Kocung. Silakan buat
untuk Sore. menyampaikan materinya. Sore. Terima kasih loh atas kesempatannya. Ini IAI Banten baru pernah nih manggil saya buat ngamen. Saya share screen ya. Boleh. Langsung kita ramaikan sore ini. Terima kasih loh atas kesempatannya. Saya senang sekali di sini. Jarang-jarang mau nanggap urusan yang begini, soalnya ini urusan jelimet, penting nggak penting gitu. Tapi juga kadang-kadang dibutuhkan juga gitu. Tapi dibilang perlu banget juga enggak gitu. Jadi saya sebenarnya di hari ini diminta untuk sebenarnya kayak memberikan definisi kali ya gitu, paling enggak menurut saya sendiri mengenai pekerjaan kurator ataupun ya soalnya kalau nggak salah ya ini bukan cuma di Indonesia tapi di mana-mana kurator dan terutama dalam urusannya di profesi arsitek itu kayaknya menjadi kayak semacam apa ya, profesi yang agak-agak terbentuk gitu belakangan ini gitu. Maksudnya terbentuk itu tadinya sudah ada gitu, tapi belakangan itu udah kayak menjadi semacam spesialisasi gitu. Seakan-akan seperti itu. Tapi menurut saya sih nggak mesti begitu ya. Menurut saya sih karena seorang kurator muncul terutama di profesi arsitek belakangan ini itu karena memang kayak semacam kebutuhan aja sih gitu. Karena populasi arsitek makin banyak, sebagai praktisi, mahasiswa, peneliti dan lain sebagainya, karena dia dirasakan sebagai sebuah budaya ya gitu, bukan cuma sekedar profesi yang apa ya, yang sempit, yang mengatur cuma tata laku si profesinya sendiri, tapi sudah menjadi punya banyak persinggungan dengan masyarakat banyak gitu. Jadi bukan cuma arsitek sekelompok orang yang terlibat dalam sebagai praktisinya gitu, tapi juga terlibat dalam proses-proses di dalam masyarakat, budaya yang lebih luas, negara dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya sih ini sebenarnya just in time. Kalau memang ada orang-orang yang rekan-rekan arsitek itu yang memang sudah mulai mengkhususkan diri atau paling enggak tertarik untuk menggarap kegiatan-kegiatan yang membutuhkan jasa tanda petik kurator ya gitu. Karena menurut definisinya sendiri saya baru taruhin tadi di sini sih di slide pertama ini pekerjaan kurator sebenarnya kalau asal katanya itu agak-agak nyermin gitu. Yang pertama itu ada hubungannya sama pemuka agama gitu. Jadi figur otoritas gitu yang kayak semacam menentukan standar-standar moral, figur yang menentukan benar atau salah gitu ya. Seakan-akan kayak gitu. Seakan-akan. Nah tapi belakangan kata kurator sendiri atau curate, mengkurasi itu sebenarnya lebih dekat ke hal-hal yang berurusan dengan hal-hal yang sifatnya koleksi atau benda-benda kumpulan populasi dari sebuah stok benda gitu, sekumpulan artefak ataupun knowledge, ide, gagasan dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya saya nyemplung ke sini juga nggak dalam artian sengaja gitu, tapi karena menurut saya sendiri gitu dan berdasarkan pendapat rekan-rekan yang lain bahwa yang namanya architecture culture kalau di bahasa Inggrisnya itu budaya berarsitektur itu sesuatu yang dibutuhkan oleh profesi kita gitu. Jadi kita nggak lengkap menurut saya sih kalau kita menjadi arsitek nggak lengkap cuma kita memperhatikan hal-hal sifatnya normatif aja gitu, sesuatu yang misalnya ada hubungannya dengan kode etik, tata guna bangunan, guideline membangun dan lain sebagainya, hal-hal teknis seperti itu. Tapi karena objek yang kita rancang, yang kita adakan gitu ya, yang kita berikan pada masyarakat itu dampaknya luas kemana-mana gitu. Kebetulan karena mungkin dulu-dulu sih kita pernah ada satu masa di mana kita tuh banyak merancang, lebih banyak terlibat dalam proyek-proyek pribadi gitu. Jarang arsitek misalnya dapat kesempatan untuk proyek-proyek yang sifatnya bangunan publik gitu.
Jadi mungkin dulu nggak seluas sekarang ya kesempatan kita merancang objek-objek publik gitu. Mungkin dulu lebih di handle oleh apa ya? Jangan-jangan bukan arsitek, tapi juga mungkin bukan arsitek Indonesia atau mungkin arsitek asing gitu ya. Jadi intinya kesempatan kita untuk terlibat dalam masyarakat yang lebih luas, masyarakat kota misalnya gitu, atau pengembangan kawasan itu mungkin lebih banyak diambil alih oleh orang lain gitu. Belakangan kita punya kesempatan untuk terlibat lebih luas sehingga perhatian kita juga menjadi luas. Jadi bukan cuma menyelesaikan proyek-proyek yang sifatnya atau masalah-masalah yang sifatnya sangat-sangat individual maupun lebih spesifik pada klien-klien tertentu, tapi kita mulai misalnya membicarakan mengenai satu komunitas tertentu, mengenai makna budaya dari arsitektur yang kita rancang gitu. Jadi kita masuk ke ranah yang macam-macam gitu. Dan di sini kita mulai menemukan bahwa arsitektur itu sebagai sebuah kayak binatang itu kompleks sekali gitu, wujudnya nggak jelas. Ada satu orang bilang ini buntutnya kayak kuda, gitu. Yang bilang satu lagi bilang kepalanya kayak reptil gitu. Jadi bentuknya sendiri nggak terlalu jelas. Ada orang ngomong begini, ada orang ngomong begitu. Kita jadi membayangkan ya kayak dua orang buta menggambarkan seekor keledai gitu. Yang satu bilang ada yang berbulu, yang satu lagi bilang nggak ada bulunya kok, ini badannya mulus gitu. Jadi kita menghadapi satu masa di mana kita sulit sebagai arsitek sendiri sulit menggambarkan cakupan maupun batas-batas dari profesi dan keilmuan kita gitu. Jadi bukan lagi profesi, bahkan di sini saya bicaranya mengenai bahwa ini adalah sebuah disiplin. Disiplin itu bukan cuma keilmuan dalam artian yang dipelajari di sekolah gitu, tapi ini ada sebuah jenjang, sebuah karir, sebuah sistem, sebuah institusi yang besar gitu. Jadi cakupannya kemana-mana gitu. Apalagi sekarang kita sudah memiliki undang-undang arsitek gitu ya. Jadi secara profesi pun kita sudah dinaungi oleh negara, kita punya dewan arsitek. Jadi dari sisi formalnya sendiri, dari segi profesi keprofesian, tata hukumnya, pranata hukumnya, dari segi budaya juga sudah sedemikian luas gitu. Jadi kita membayangkan bahwa yang namanya profesi ini, kalau kita berusaha menampilkannya dalam bentuk apapun ya, istilahnya dalam bentuk tulisan, bentuk gagasan, bentuk supaya bisa dinikmati maupun juga dibicarakan atau memberi manfaat bagi orang banyak, profesi kita ini harus bisa diterjemahkan dalam sebuah sajian, dalam sebuah narasi yang bisa diterima bukan cuma oleh profesi kita sendiri, tapi juga oleh orang awam gitu. Jadi menurut saya sih peran kurator di sini strategisnya di situ gitu. Dan menurut saya kalau kita bisa menghandle dalam artian keprofesian dalam wujud yang dirumuskan oleh IAI gitu ya, sebagai tata laku arsitek harus bagaimana gitu. Tapi di satu sisi juga kita bisa terlibat dalam misalnya mengajar mahasiswa arsitektur menjadi seorang arsitek seperti senior-seniornya begitu. Dan juga kita bisa membuat sebuah terjemahan dari apa yang kita lakukan kepada orang banyak, sekaligus kita juga melakukan yang namanya, yang arsitek Indonesia agak alergi dengan kata ini, kritik terhadap profesi kita sendiri sebagai arsitek, sebagai perencana. Ini sebuah full circle buat seorang arsitek gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang sebenarnya secara basic harus dilakukan oleh pekerja seni. Jadi bukan cuma arsitek, tapi juga seniman, perupa gitu, pelukis, mungkin juga sastrawan gitu ya, penulis, jurnalis dan lain sebagainya. Kita harus punya mekanisme seperti itu kalau dalam profesi sih gitu. Jadi ini kayak hal yang berlaku umum juga, misalnya di kedokteran dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang sementara kita masih agak timpang kalau di kita gitu, karena kita belum punya institusi yang menghandle itu secara keseluruhan. IAI belakangan sudah mulai memberikan semacam platform lewat misalnya ada penghargaan yang dikhususkan buat pameran arsitektur misalnya gitu, atau juga publikasi arsitektur.
pameran, publikasi, dan juga kegiatan-kegiatan arsitektur gitu. Dan ini sebenarnya tanda-tanda yang menggembirakan dalam artian sudah dikenali bahwa kompleksitas dari yang namanya disiplin ini. Jadi saya nggak bicara lagi mengenai ini adalah sebuah institusi profesi, tapi ini sebuah disiplin jauh lebih luas daripada itu. Ini sudah mulai di-recognize gitu oleh rekan-rekan kita udah dalam asosiasi kita gitu. Ini menurut saya sih kegiatan yang mulai menggembirakan lah gitu. Hari ini saya sebenarnya lebih ingin santai menceritakan apa yang saya lakukan dalam rangka itu, karena bisa dibilang itu kalau rekan-rekan mungkin nggak setuju gitu ya, ribet banget jadi arsitek harus gini harus gitu gitu. Jadi cuma karena saya hobi aja sih, hobi ngilik-ngilik sesuatu yang nggak umum dilakukan orang gitu. Tapi menurut saya senang sekali kalau berkarya atau berprofesi sebagai arsitek tidak sesempit dalam artian menerima commission, mengambil project dari klien gitu ya. Tapi di lain hal juga kita bisa menjadi klien bagi diri kita sendiri dengan melakukan misalnya menulis atau terlibat dalam kegiatan pendidikan, mengajar gitu ya. Karena di profesi lain juga dikenal kalau dokter ya, kalau mau jadi dokter yang baik ya ada jatah porsi di mana kita mengajar juga di kampus gitu, berpraktek. Dan di dalam porsi tertentu juga kita melakukan yang namanya penelitian gitu. Jadi saya percaya bahwa kalau kita bisa melakukannya dengan keseimbangan kita sendiri, bagaimana kita mengaturnya, saya percaya ini lagi-lagi keyakinan saya, kita akan bisa menjadi arsitek yang lebih baik gitu. Dan makanya saya ingin berbagi aja bahwa sebenarnya apa yang saya lakukan selama ini mungkin relatif dalam satu dekade terakhir lah gitu, kira-kira mungkin sekitar dari mulai 2000 berapa ya saya mulai lakukan ini, 2012 2013 gitu, nggak hampir banyak bersinggungannya dengan rekan saya Avianti Arman. Tercatat kalau kami melakukan kolaborasi itu sebenarnya sudah mulai sejak tahun 2013 gitu, tapi sebelumnya kami melakukannya masing-masing sendiri-sendiri dengan berbagai rentang yang berbeda-beda gitu. Jadi menjadi kurator itu kalau menurut saya bukan hanya sebagai kurator dalam tanda petik urusannya sama pameran, tapi juga sebenarnya terlibat intinya sih sebenarnya melibatkan diri dalam yang namanya berwacana arsitektur gitu. Wacana arsitektur ini sesuatu yang cukup luas definisinya, tapi yang jelas adalah kita berusaha untuk melebarkan sedikit perhatian kita, berusaha membuatnya menjadi sebuah narasi atas hal-hal yang tidak tercakup atau di luar dari cakupan sempit proyek-proyek penugasan arsitektural gitu. Kalau misalnya biasanya kita tertembok dalam batas-batas proyek, kalau dalam hal melakukan penulisan buku, melakukan pameran, atau misalnya melakukan workshop atau mengajar, itu kita kan membicarakan sesuatu, menarasikan sesuatu, menteorikan sesuatu di luar dari penugasan kita gitu. Jadi kalau saya sih pengalaman pribadi saya udah mulai ikut-ikutan dalam hal kegiatan berarsitektur di luar urusan kantor, itu mungkin sudah diperkenalkan sejak tahun berapa ya, sejak tahun kedua atau tahun ketiga saya belajar arsitektur di Unpar dulu. Waktu itu yang namanya arsitek muda Indonesia lagi hits tuh. Mas Yori, Mas Aang, Mas Anto itu dulu pernah roadshow keliling-keliling kampus di Indonesia, lalu sambil mempromosikan buku perjalanan mereka itu yang warnanya biru itu. Dan waktu itu jarang sekali ada kegiatan berarsitektur di luar kampus gitu. Yang arsitek profesional ya cuma mereka gitu yang ngumpul-ngumpul gitu. Dan selama beberapa tahun setelah itu saya beberapa kali sempat ikutan presentasi mereka, diskusi mereka gitu. Tapi belakangan saya mikir-mikir kok yang dibahas kok begitu-begitu aja, dalam artian setiap kali ada pertemuan yang dibahas adalah satu orang atau beberapa orang dalam satu grup arsitek gitu datang bawa paket, bawa presentasi proyeknya dan dibicarakan sebatas proyek itu gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dibahas di luar proyek itu, dalam artian kalau ada yang misalnya kalau waktu itu Mas Anto paling galak dan paling kritis gitu. Jadi kalau mulai
mulai dikritik sesuatu yang sangat sensitif itu, arsitek-arsitek yang presentasi itu agak defensif dan akhir ujung-ujungnya adalah ya udah klien saya maunya begini gitu. Buat saya pembicaranya mati di situ gitu, nggak keluar dari situ. Dalam artian arsitek yang lagi presentasi kalau dikritik gitu defensif dan menutup diri bahwa ya kalau saya dikasih kekuasaan lebih besar saya bisa bikin lebih bagus begitu. Tapi intinya kan bukan itu. Menurut saya ada hal-hal yang memang harus disadari dalam artian di luar dari cakupan proyeknya gitu. Jadi sesuatu yang misalnya dibicarakan lebih kaya dari itu, dalam artian oke, kita sama-sama melepaskan diri dari ego, dari keterkaitan kita pada proyek yang kita lagi bahas gitu. Lalu kita membicarakan problem sesungguhnya dari yang kita jumpai di proyek-proyek kita. Jangan-jangan kita punya masalah yang sama gitu. Jadi bukan cuma berbagi ide, karena ide itu adalah salah satu barang yang paling murah di milenium ini gitu. Tapi bagaimana mengenali sebuah masalah itu adalah sesuatu yang berharga sebenarnya saat ini. Makanya ini adalah beberapa kesempatan yang saya ambil selama saya berkarir sebagai arsitek, memperkaya apa yang saya tidak bisa peroleh di pekerjaan gitu. Kalau di pekerjaan kita dapatnya uang jadi kaya gitu, tapi kalau di sini kita dapatnya ilmu gitu aja kurang lebih gitu sih. Ini sebenarnya ada beberapa hal yang saya highlight hari ini, terutama kolaborasi saya dengan Mbak Vivi, terutama sejak tahun 2014 gitu. Tapi sebelumnya juga saya sudah pernah berkolaborasi, meminta Vivi menjadi editor di buku saya waktu itu di tahun 2013 misalnya. Lalu kebetulan di tahun 2014 kami punya kesempatan untuk mewakili Indonesia di pavilion Indonesia di Venice Biennale, dan akhirnya bergulir setelah itu beberapa kesempatan lainnya gitu. Salah satunya adalah waktu kami juga akhirnya mendirikan bersama-sama dengan beberapa rekan lainnya, Mbak Nadia dan Mbak Ria dari Pusat Dokumentasi Arsitektur, mendirikan yang namanya arsitekturindonesia.org sebagai salah satu output kegelisahan kami setelah menggeluti hal-hal seperti ini beberapa tahun lamanya, bahwa salah satu yang membuat kritik dan juga wacana berarsitektur kita mandek adalah ketiadaan kita dalam menulis dan juga mengarsip gitu. Jadi kita nggak punya bahan untuk kita teliti gitu, nggak ada bahan kita untuk membicarakan sesuatu, karena yang namanya arsip itu sesuatu yang langka, dan yang kita temukan, yang kita bisa baca, kita bisa temukan adalah ya kalau nggak bendanya sendiri atau publikasi arsitektur yang sifatnya sangat-sangat advertorial gitu. Jadi kita nggak punya bahan yang lebih serius, bahan yang lebih otentik, bahan yang lebih jujur, lebih flat, lebih netral ketimbang hal-hal yang kita lihat dalam bentuk media advertorial. Dan makanya ini bergulir juga beberapa hal yang lain juga yang yang muncul dari apa yang digeluti selama ini sih. Jadi sebenarnya menjadi kurator itu sebenarnya bukan pilihan, cuma karena kesempatan aja yang ada dan dimanfaatkan sebaik mungkin yang saya bisa. Jadi mungkin saya akan berbagi beberapa pengalaman kami dan sedikit mengenai ini mungkin flashback ya bagi banyak rekan-rekan di sini, karena mungkin publikasi ini sudah pernah dibaca atau pernah dilihat sebelumnya. Saya hanya berbagi mengenai tantangan dan juga peran-peran yang saya lakukan selama melaksanakan proyek-proyek ini. Dan ini tentunya mewakili juga rekan-rekan lain yang terlibat dalam tim ini, bukan cuma saya tentunya. Untuk kesempatan yang pertama ini, kami memang cukup beruntung, Indonesia tentunya cukup beruntung karena pertama kalinya Indonesia diundang di forum ini, karena kalau kita nggak diundang kita nggak bisa nongol di sini. Dan juga kebetulan bahwa waktu itu di tahun 2013 ya tentunya satu tahun sebelumnya, The 14th International Architecture Exhibition ini itu dikuratori dipimpin oleh Rem Koolhaas, tapi sebenarnya dia cuma mimpinnya tuh cuma menentukan semacam tema besar gitu.
Tapi tema ini cukup seksi bagi negara-negara yang baru ikutan, dan terutama negara-negara yang punya apa ya, iklim wacana arsitekturnya underdeveloped, yang tidak terlalu berkembang seperti Indonesia gitu. Karena ini adalah kesempatan kita untuk mikir gitu sebenarnya. Kalau nggak ada kesempatan ini, mungkin perhatian teman-teman arsitek terhadap tema sejarah arsitektur itu mungkin nggak terlalu besar gitu ya. Tapi karena yang ngangkat Rem Koolhaas mungkin jadi orang pada nengok gitu. Dan apalagi ditampilkan di platform internasional semacam ini gitu. Tapi menariknya juga, ini baru pertama kalinya sebuah Venice Biennale. Jadi Venice Biennale ini udah puluhan tahun ya. Jadi kalau waktu itu kita ikut, itu sebenarnya kita udah di tahun ke-28 gitu, ke-14 kali ini dilakukan gitu. Dan pertama kalinya ini temanya begitu akademis gitu, karena sebelum-sebelumnya itu temanya lebih enteng-enteng dan ringan-ringan gitu. Jadi arsitek mau gila-gilaan, mau aneh-aneh, bikin bentuk kayak apa juga, pokoknya akrobatik ruang dan bentuk itu memang lebih di-encourage di sebelumnya. Tapi ini kali pertama arsitek akhirnya harus, dalam tanda petik, harus berkolaborasi dengan sejarawan arsitektur gitu. Peneliti-peneliti akhirnya turun menjadi kurator pada saat itu. Jadi kalau ada rekan-rekan yang sempat datang ke ajang ini, di sana itu udah kayak museum arsitektur seluruh dunia tuh dikumpulin jadi satu. Karena tema yang diangkat oleh Rem Koolhaas adalah 100 tahun sejarah arsitektur dari negara masing-masing gitu. Jadi masing-masing negara ya akhirnya ngumpulin deh gitu 100 tahun perjalanan arsitektur mereka kayak apa gitu. Jadi meskipun seminggu nongkrong di pameran ini juga kita nggak habis bacain satu-satu gitu karena saking banyaknya. Tapi intinya adalah yang menarik, tiap-tiap negara jadi punya prosesnya masing-masing gitu, terutama di Indonesia. Dan karena ini diadakan dengan sayembara, jadi banyak sekali orang yang terlibat gitu di proses ini. Jadi bukan cuma arsitek, desainer, tapi juga dosen-dosen ikut terlibat, turun gunung, bikin tim-tim dengan mahasiswa, dengan arsitek praktisi, dan mulai mempertanyakan gitu 100 tahun Indonesia itu ngapain aja sih gitu, dari mulai 1914 sampai 2014 itu kita sudah melakukan apa sih gitu. Jadi mulai muncul tema-tema dan mulai muncul juga bingkai-bingkai, framework bagaimana kita membaca 100 tahun, karena cara membaca itu sangat menentukan hasil yang dibaca gitu. Objeknya bisa sama, tapi kalau kacamatanya lain, pakai plus, pakai minus, pakai warna merah, warna biru gitu, hasil yang dibaca itu bisa menjadi sangat berbeda gitu. Waktu itu yang menarik adalah terutama karena penjuriannya, finalisnya itu dilakukan dengan cara terbuka dan dilakukan dengan debat terbuka gitu. Jadi kalau ada rekan-rekan yang sempat datang ke situ, itu debatnya cukup panas gitu, karena masing-masing grup itu punya supporter gitu, punya supporter yang hardcore gitu. Jadi bisa memaki-maki, bahkan memaki-maki dengan sopan tentunya. Jadi ada satu grup tertentu yang didukung oleh sekelompok orang tertentu gitu. Jadi ini menarik gitu. Jadi di situ kita tahu bahwa pemahaman kita dan persepsi kita mengenai sejarah arsitektur di Indonesia itu sebenarnya sesempit itu. Saya bisa bilang begitu sih. Mudah-mudahan nggak ada yang marah gitu ya. Tapi sebenarnya itu yang kita challenge dan menurut kelompok kami yang waktu itu kebetulan beruntungnya diberikan kesempatan sebagai pemenang, berhasil mengungkapkan sebenarnya sebuah matriks sih gitu. Kami sebenarnya nggak bilang bahwa kami punya versi sejarah arsitektur kayak gini, nggak seperti itu. Objeknya kan tetap itu aja. Kita nggak bisa nambah objek di masa lalu kan. Misalnya tiba-tiba kita nambahin objek di tahun 40 ada bangunan ini gitu kan, nggak mungkin. Kita paling cuma bisa menemukan kembali aja gitu. Dan waktu itu ada beberapa grup lain yang punya pandangan bahwa sejarah arsitektur 100 tahun di Indonesia itu ada sesuatu yang politically heroic gitu. Jadi itu adalah pandangan umum yang biasanya gampang dicerna, gampang diterima orang gitu. Apalagi ya hubungannya dengan identitas gitu misalnya. Tapi kelompok kami waktu itu merasa bahwa isu itu sama sekali bukan isu yang seksi buat kami. Dan itu adalah isu yang bulat gitu, yang cuma muter-muter di situ-situ aja gitu. Dan itu nanti hubungannya dengan ada beberapa kesempatan lain yang saya gunakan untuk mengkritik hal itu sih.
Tapi pada waktu itu akhirnya kami memutuskan untuk melakukan sebuah play atau narasi yang figur utamanya ya itu bukan arsitek maupun juga bukan karya arsitekturnya. Jadi sejarah itu biasanya kan kita membaca sejarah itu biasanya ada tokoh utamanya, ada peristiwanya apa gitu, sehingga membuat si tokoh itu atau si ide itu, gagasan itu menjadi sesuatu yang heroik gitu, seseorang yang heroik gitu. Jadi ada pahlawannya gitu. Dan itu kita coba hilangkan. Jadi arsiteknya nggak dibicarakan di awal dan mungkin cuma sebagai sisipan di belakang. Yang kami majukan ke depan itu waktu itu adalah justru bukan arsiteknya, bukan bangunannya, tapi adalah materialnya gitu. Jadi kami waktu itu memilih ada 6 material. 6 material ini yang kami ceritakan kisah hidupnya digunakan oleh arsitek dan juga karya-karya arsitektur di sepanjang 100 tahun gitu. Jadi misalnya seperti kayu. Dalam 100 tahun tuh ngapain aja sih kayu gitu? Diapain aja sama si arsitek gitu. Tapi di sini mungkin kami lebih menempatkan si kayu itu sebagai bukan cuma objek aja gitu, tapi dia juga punya kisah gitu. Meskipun agak pasif ya karena digunakan oleh arsitek gitu. Batu bata itu digunakan seperti apa, batu itu digunakan dipersepsikan oleh arsitek seperti apa, ternyata berbeda-beda gitu. Jadi tidak setiap zaman kita punya pandangan yang sama terhadap yang namanya kayu. Pada masa-masa tertentu, kayak misalnya beton, itu dianggap sebagai material yang sangat heroik. Dan diasosiasikan sebagai material yang nasionalistik bahkan gitu. Soekarno sering banget membangga-banggakan beton dan baja itu sebagai material yang sangat Indonesia gitu. Padahal kan kita tahu itu material yang sangat-sangat industrial dan sangat-sangat global. Di mana-mana orang pakai itu. Tapi pada waktu tertentu, pada satu kesempatan tertentu, material seperti itu digunakan dengan cara tertentu ternyata bisa membangkitkan atau diasosiasikan pada sentimen-sentimen tertentu. Begitu juga dengan bambu. Bambu pernah menjadi material yang sangat distigmatisasi sebagai material yang sangat rendah derajatnya dan bahkan menjadi material yang penuh dengan dosa masa lalu gitu. Tapi ternyata di sekarang kita justru merayakan bambu. Misalnya kalau ternyata juga kayak misalnya material kayu gitu pernah diasosiasikan sebagai sebuah material yang erat pada etnik tertentu. Orang Belanda pada abad 19 itu agak berjarak dengan kayu karena kayu itu dianggap sebagai material pribumi gitu. Tapi pada tahun 1930 si Thomas Karsten, arsitek Karsten itu karena arsitek yang begitu sangat mengagumi pada kebudayaan Jawa, dia akhirnya bermain-main dengan tipologi atap limasan yang pada intinya ya struktur kayu sih sebenarnya gitu. Tapi diberikan sentuhan-sentuhan tertentu sehingga misalnya struktur limasan itu menjadi struktur yang tidak lagi identik dengan struktur bangunan yang gelap, yang tanpa ventilasi, tanpa skylight gitu. Tiba-tiba muncul tipe bangunan seperti Sobokarti teater di Semarang misalnya kayak gitu. Jadi ada masa-masa tertentu material-material ini terlibat dalam eksperimen-eksperimen seperti itu. Jadi kami waktu itu menempatkan material-material ini sebagai sebuah sosok gitu yang tiba-tiba muncul menjadi wujud yang lain di dalam proyek yang lain gitu. Ini ilustrasi yang lain lagi sih sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan McLean Pond di ITB Bandung, di Aula Barat dan Timur ITB, justru menggunakan material kayu, material yang tadinya sangat lokal, tapi diperlakukan dengan cara yang begitu modern. Jadi si lengkungan kayu lapis, jadi ini sebenarnya plywood yang ditempel lalu dilengkungkan begitu. Jadi sebenarnya ini teknik glulam awal. Ini sebenarnya teknik yang ada patennya gitu. Jadi ini kita nggak bisa bilang bahwa McLean Pond menemukan ini karena dia juga pakai paten itu gitu. Tapi bagaimana McLean Pond menggabungkan si lengkungan kayu itu dengan atap bentukan campur sari dari atap-atap tradisional, ini sesuatu yang mungkin bisa dikredit sama McLean Pond gitu. Dan di situ kayu berperan dengan cara seperti itu, dengan cara sespesifik itu, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Thomas Karsten.
Dan di sini makanya kami tampilkan sebagai kontras-kontras yang membuat sejarah penggunaan kayu di arsitektur di Indonesia menjadi begitu dinamis gitu. Dan belakangan kayu itu menjadi barang yang langka dan mahal, terutama di tahun 90-an gitu. Makanya Andrea Martin menggunakan kayu tidak lagi sebagai material struktural, karena waktu itu dan sekarang tentunya kayu itu menjadi agak sulit didapatkan dengan untuk digunakan sebagai material struktural. Gitu. Makanya mungkin waktu itu pilihan kayu adalah digunakan sebagai material yang sifatnya penutup, cladding gitu, yang mungkin kualitasnya rendah sehingga waktu kalau rusak ya tinggal diganti itu tanpa merobohkan bangunannya gitu. Jadi kami menampilkan dengan cara menempatkan si material ini menjadi si tokoh protagonis gitu, yang punya kisah suka duka. Dia menjadi satu saat dia dirayakan oleh orang banyak, di masa tertentu dia justru dinistakan gitu. Dan ini juga berlaku buat material yang lain tentunya, seperti bambu misalnya gitu. Bambu pernah menjadi bagian dari ekosistem di desa banyak di tradisional di Indonesia, seperti misalnya di Bali ini gitu. Tapi dalam satu kunjungan kami ke sana ditemani oleh rekan Gede Kresna, bahwa bambu di desa tradisional yang sebenarnya masih banyak digunakan ini justru mengalami krisis waktu itu gitu. Jadi bambu di satu sisi ternyata dirayakan sebagai material yang begitu, dan kita juga punya ahli-ahli arsitek yang ahli mengolah bambu, tapi ternyata di desa-desa tradisional penggunaan bambu justru terancam, karena misalnya di kasus Bali ini justru hutan-hutan bambu di desa ini justru dipotong, dibuang, diganti oleh komoditas pohon jeruk yang lebih menjanjikan, sehingga rumah-rumah di desa ini tidak lagi, bahkan lebih mudah menggunakan seng untuk menggantikan bambu untuk atap mereka. Jadi banyak sekali kisah yang kami dapatkan begitu dari cerita, dari kisah-kisah seperti ini. Dan sungguh sayang kalau misalnya ternyata kisah yang kami dapatkan selagi kami melakukan penelitian dalam rangka pameran itu tidak dibagikan bagi arsitek kita sendiri di sini di Indonesia gitu, malah jadi konsumsi orang luar gitu. Makanya kami juga untuk justru menyebarkan si materi ini dalam bentuk buku di Indonesia. Sayang-sayangnya sih pameran sendiri nggak bisa dibawa pulang, dalam artian ya nggak bisa dibuat ulang di sini. Tapi video klip yang kami buat, ada 7 video klip yang durasinya 8 menit satu video klipnya, itu sekarang bisa ditonton di YouTube dengan gratis. Jadi ini kisah-kisah seperti ini yang kami kaji dan kami kumpulkan, dan setiap material dari 6 material itu punya kisah yang kurang lebih mirip-mirip, dalam artian ya punya up and down-nya sendiri-sendiri dalam waktu yang berbeda-beda. Mereka punya momennya sendiri-sendiri. Itu kisah pertama kami. Ini kisah kedua adalah waktu setahun setelah itu Indonesia punya kesempatan lagi-lagi, kesempatan yang sangat baik, menjadi Frankfurt Book Fair itu punya negara yang dijadikan guest of honor. Kesempatan ini adalah kesempatan yang baik buat negara yang dipilih, karena negara yang dipilih itu punya jatah untuk hadir di Eropa dalam wujud yang nggak tanggung-tanggung gitu. Dalam 1 tahun itu dijadikan highlight dalam berbagai kegiatan budaya gitu. Salah satunya adalah di arsitektur. Jadi kami diberikan satu tempat, satu lantai di gedung Museum Arsitektur Jerman yang terletak di Frankfurt, milik kota Frankfurt. Kami dibebaskan untuk menghadirkan, intinya sih mereka pengen lihat arsitektur Indonesia kayak apa sih gitu. Sesederhana itu gitu. Jadi kita sebenarnya punya kesempatan ya kirim aja apa aja, bisa aja gitu, nggak masalah gitu. Tapi waktu itu kami juga berpikir bahwa kalau cuma bikin pameran, bikin call for participation lalu cuma begitu aja, sayang amat ya gitu. Kalau cuma sekedar tampil, biasanya juga kita udah begitu gitu.
kumpul-kumpul patungan lalu berangkat bawa maket, bawa gambar dan lain sebagainya gitu. Tapi apa cerita narasi apa yang mungkin menarik buat publik Jerman? Sebagai tamu kehormatan tentunya kita harus menghibur mereka, tapi di satu sisi juga kita harus punya punya pelajaran yang kita bisa petik gitu, sebagai refleksi, lagi-lagi sebagai refleksi seperti apa yang kami lakukan juga di Venice Biennale tentunya. Kalau dibawa pulang, publik kita dapat apa nih gitu kan? Nah ternyata mereka sangat tertarik dengan ide bagaimana iklim tropis yang sebenarnya dari dulu sampai sekarang juga begitu. Bagaimana arsitek di Indonesia sekarang ini melihat iklim tropis gitu. Iklim yang sehari-hari kita hadapi seperti apa adanya, ternyata waktu dibawa ke Jerman, ternyata itu sesuatu yang sama sekali tidak biasa buat publik Jerman, karena mereka punya 4 iklim, 4 musim maksudnya. 4 musim yang begitu ekstrim, dari mulai panasnya luar biasa, panas lembab yang luar biasa yang kita sebenarnya hampir kita hadapi sehari-hari, sampai yang dingin luar biasa, gitu. Terutama di kota-kota yang lebih utara di Jerman, itu mereka punya musim dingin yang sangat ekstrim, dan mereka agak anti terhadap yang namanya arah utara, karena di sana tempat angin dingin itu datang. Sementara kita punya orientasi yang lain di area tropis ini gitu. Kita agak anti dengan barat dan sedikit hati-hati dengan timur. Kita senang sekali dengan utara dan selatan gitu. Kalau di fisika bangunan teorinya kan seperti itu. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Waktu kita bawa ini ke dalam praktek arsitektur, ternyata arsitek-arsitek di Indonesia itu punya cara pandang yang berbeda-beda. Ada yang melihat ini sebuah masalah yang harus dipecahkan, seperti sebagaimana orang-orang di tahun 60-an, 70-an. Dulu saya pernah merasakan untuk diajar oleh dosen-dosen senior yang terlibat di penelitian-penelitian arsitektur di LPB di tahun 60-an, yang mewarisi pandangan bahwa arsitektur adalah sebuah cabang dari sains. Jadi segala sesuatu yang kita rancang itu bisa terukur, bisa dikuantifikasi. Nah ini agak berbeda dengan generasi-generasi arsitek yang lebih muda ataupun yang lebih tua gitu, yang lebih santai melihat iklim gitu. Ada arsitek yang justru melihat iklim atau matahari itu justru tantangin supaya masuk ke dalam bangunan gitu. Padahal arsitek seperti misalnya si Laban itu sangat-sangat hati-hati terhadap matahari gitu. Bahkan matahari itu harus dibuang jauh-jauh dari dalam bangunan gitu supaya nggak panas ruangannya gitu. Dan ternyata iklim itu bukan sesuatu yang sederhana sekedar kita harus tolak, kita harus jauhkan hujan, matahari dan juga udara panas. Ternyata iklim itu juga membawa isu-isu yang sifatnya kultural, dan juga kita mewarisi banyak sekali beban-beban sejarah di iklim gitu, dalam hal iklim. Makanya waktu kami ingin memperkenalkan 12 karya arsitektur kontemporer, ternyata nggak cukup memuaskan kalau kita cuma cerita bahwa arsitek ini bikin ini karena ini. Selesai. Arsitek ini approach-nya beda, bikin ini karena ini, lalu selesai gitu. Jadi agak mundur ke belakang dan juga merujuk pada misalnya publikasi, jurnal, sejarah, bagaimana kita membangun di era-era sebelumnya. Ternyata banyak sekali tema-tema yang bisa kita angkat gitu. Ternyata kita mewarisi banyak gagasan, mewarisi banyak sekali mental block juga dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Jadi di pameran ini, di dalam ruang tengah ini ruangan ini, gedung ini sebenarnya direnovasi oleh arsitek Jerman terkenal namanya Ungers. Di ruangan tengahnya ini dia merancang sebuah bangunan yang namanya house in house, ya, rumah dalam rumah. Jadi di dalam ruangan ini kita punya kayak semacam kayak lobby utama untuk yang bisa kita gunakan kesempatannya untuk menjelaskan preseden bagaimana iklim tropis itu diwacanakan selama bahkan lebih dari 100 tahun di Indonesia. Sebelum akhirnya pengunjung itu diperkenalkan pada 12 karya gitu. Jadi ini pendahuluan yang super panjang gitu. Bahkan kalau ini ada bukunya, rencananya kami akan terbitkan ulang. Jadi setengah dari buku ini isinya adalah 12 karya arsitektur, pengenalan juga mengenai 12 arsitek yang karyanya disertakan di situ, beserta beberapa karya presidennya gitu. Jadi ada beberapa karya lain yang menyertai bangunan yang ditampilkan di pameran ini.
Dan setengah bukunya itu cerita tentang ada 7 tema besar yang terkait dengan iklim gitu, yang kayak semacam apa ya, konteks luas dari pembicaraan yang sebenarnya cukup sempit gitu. Entah kenapa kami senang untuk bertele-tele seperti ini. Tapi intinya adalah salah satu hal yang mendasari bagaimana kita memandang arsitektur adalah justru karena iklim yang taken for granted ini, iklim yang biasa-biasa kita temui seperti ini, iklim yang sebenarnya iklim yang sangat bersahabat, yang sama sekali tidak menantang, nggak bikin kita mati gitu, paling cuma bikin kita masuk angin doang gitu, atau pilek gitu ya, karena kehujanan atau kena matahari gitu. Ternyata ini adalah sebuah daya tarik yang luar biasa besar di abad 19 buat orang Eropa. Jadi kita tahu tropis itu justru dari orang Eropa, bukan karena kita nggak peduli atau apa ya, karena itu sesuatu yang kita anggap sebagai keniscayaan, itu sesuatu yang ada setiap hari. Gitu. Buat orang Eropa ini sesuatu yang lain, sehingga mereka berusaha untuk memahami ini. Iklim tropis seperti apa, bagaimana kelembaban itu bisa menjadi faktor yang sangat penting ternyata gitu. Dan juga bagaimana misalnya seperti chart ini, gunung ini dibuat oleh Wilhelm Junghun. Junghun adalah peneliti Belanda yang datang ke Indonesia dan meneliti bahwa ya ternyata ada perbedaan altitude, ketinggian itu ternyata mengubah iklim. Jadi di negara tropis ternyata punya level-level iklim yang berbeda berdasarkan topografinya. Ini adalah pengetahuan yang baru yang datang sebagai sebuah pengetahuan yang dikemas dalam wujud ilmiah gitu ke Indonesia dan ke negara-negara non-Eropa tentunya. Dan juga ternyata yang namanya iklim berhubungan erat juga dengan yang namanya hygiene, kebersihan, sanitasi, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita hidup di dalam bangunan gitu. Jadi banyak hal yang sifatnya yang kita biasa, ya kita bayangkan kalau orang Eropa nggak pernah datang ke negara kita, bisa jadi kita nggak akan menemukan tipologi-tipologi bangunan dan juga elemen-elemen bangunan yang kita gunakan sekarang gitu. Karena mereka merasakan bahwa itu adalah sebuah masalah yang harus ditanggulangi, sementara mungkin sebelum kita melihat elemen-elemen bentuk-bentuk bangunan semacam itu, kita akan merasakan bahwa toh nggak apa-apa juga kita tinggal nggak pakai begitu. Tapi kita akhirnya punya mewarisi hal-hal seperti itu. Jadi misalnya kayak ini yang terus terang yang sebelah kiri ini kita nggak pernah pakai gitu, karena ini ada tradisi yang digunakan oleh koloni-koloni Inggris di pas angin, tapi manual gitu, manual sama orang, biasanya sama kaum pribumi yang melakukannya, sementara orang Eropa yang kepanasan itu minta dikipasin dari luar gitu. Ini kita nggak pakai ini, tapi kita punya tradisi, misalnya makan-makan di tempat-tempat yang namanya beranda di teras di depan rumah gitu. Ini diwarisi dari gaya hidup lifestyle yang orang Eropa di sini. Ternyata hal ini juga terkait dengan yang namanya sanitasi kepada kita gitu. Jadi banyak sekali benda-benda yang kita gunakan hari ini itu justru digunakan oleh diperkenalkan oleh orang Eropa terkait dengan yang mereka namakan sebagai tropical diseases gitu. Mereka sangat-sangat sangat-sangat waktu itu semacam bukan ketakutan sih, tapi merasakan bahwa yang namanya kebersihan, nyamuk, bangunan adalah hal-hal yang memang harus diperhatikan sebelum membahas hal-hal yang sifatnya menyangkut kenyamanan gitu. Jadi ya selamat dulu sebelum nyaman gitu. Kalau yang namanya kepanasan, humid itu bagian dari bukan urusan kenyamanan lagi. Waktu itu mereka merasakannya atau melihatnya sebagai sebuah problem yang harus dipecahkan. Buat kita kan paling cuma keringetan gitu dan nggak nyaman, nggak bisa kerja, pengennya tidur. Ada penyakit miasma, penyakit yang membuat orang Eropa menjadi nggak bisa kerja karena kepanasan. Itu adalah penyakit serius pada waktu itu. Gitu. Jadi ada hal-hal yang buat kita sekarang masalah nyaman nggak nyaman, tapi buat mereka pada waktu itu ada sebuah isu penting gitu. Nah di lain dari hal-hal sifatnya mendesak seperti kebersihan dan juga kesehatan masuk sebagai wacana kebudayaan gitu. Jadi baik arsitek maupun pada waktu itu arsitek banyak yang sangat terlibat dalam wacana kebudayaan sih,
salah satu orang yang turut mendirikan Java Institute, sebuah institut yang justru malah berjasa mungkin mengenalkan kembali kebudayaan Jawa kepada orang Jawa. Gitu. Arsitek pada waktu itu terlibat dalam memberikan wacana dan mempertanyakan misalnya bagaimana arsitektur yang mereka rancang pada waktu itu punya ciri khas Hindia Belanda gitu. Jadi mereka justru waktu itu nggak pakai istilah Indonesia gitu kan. Mereka bilang bahwa arsitektur semacam apa yang mereka harus desain supaya cocok dengan kebudayaan dan juga iklim. Jadi mereka berdebat, melakukan banyak sekali kritik dengan antara satu dengan yang lainnya, terutama antara Schumacher dan McLaren-Pond itu cukup serius debat yang diantara mereka gitu. Jadi ada masa-masa di mana ini begitu hidup kritik arsitektur dan juga eksplorasinya juga begitu kaya, terutama di tahun 20-an dan tahun 30-an. Ini kita angkat juga dalam wujud timeline seperti tadi. Dan kami juga menyinggung sepintas bahwa ilmu klimatologi juga berkembang cukup pesat. Dan di tahun 50-an 60-an arsitektur itu menjadi begitu technical, begitu scientific. Jadi banyak sekali penemuan-penemuan seperti misalnya alat-alat seperti artificial sky, heliodon, solar chart, shadow graph itu ditemukan dan itu menjadi aids yang digunakan dalam perancangan arsitektur dan masuk ke Indonesia dalam bentuk transfer of knowledge, jurnal ilmiah, dan juga banyak sekali buku-buku yang diterjemahkan dibawa dari lewat program-program United Nations PBB dalam bantuan-bantuan terutama dalam pembangunan perumahan dan permukiman terutama di tahun 60-an gitu. Jadi teknik-teknik ini itu diajarkan di Indonesia dan menjadi hal yang wajib digunakan. Jadi pada waktu itu ya arsitek mulai bisa menggunakan misalnya solar chart supaya menentukan bayangan-bayangan di dalam bangunan mereka gitu. Ya kita diajarkan di sekitar tahun 70-an, 80-an, tahun 90-an kami masih diajarkan bagaimana menggunakan itu. Mungkin generasi sekarang melakukannya langsung di SketchUp gitu kan dengan simulasi bayangan gitu ya. Dengan Ecotech dan lain sebagainya gitu. Menghitung OTTV, tapi sebenarnya itu hal-hal yang sama yang diajarkan dan dikembangkan di tahun 50-an. Masih banyak saya pikir arsitek-arsitek yang menggunakan prinsip-prinsip ini, tapi dalam bentuk yang tentunya berbeda lah sekarang gitu. Tapi prinsip ini sebenarnya nggak jauh berbeda, nggak banyak bergeser, cuma ya kita menggunakan software sekarang ketimbang pakai manual gitu. Dan juga di kesempatan ya. Kocung. Ya. Mau reminder aja, waktunya tinggal 10 menit. Oke, saya skip aja. Jadi pendahuluan yang tadi, Mas Billy ya. Pendahuluan yang tadi panjang ini ya sebenarnya menuju penjelasan yang lebih komprehensif dari 12 proyek yang kami tampilkan sih. Gitu. Jadi ini proyek-proyek yang kami tampilkan di sana, tapi ada beberapa hal yang memang langsung membuat orang membuat orang Jerman terbelalak gitu. Seperti misalnya kenapa ada bangunan rumah yang kebanyakan ruangannya justru ada di luar gitu. Sesederhana itu. Tapi ya ini menunjukkan bahwa sebenarnya tantangan hidup di iklim tropis itu tidak sama seperti yang tantangan yang kita temukan kalau di iklim yang empat musim gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan dengan begitu santai, dengan begitu rileks, dan bahkan mungkin dengan cara menggunakan iklim ataupun misalnya sinar matahari yang sebenarnya dianggap sebuah problem gitu. Tapi bisa menjadi sumber inspirasi dan juga dijadikan objek estetik gitu, terutama misalnya di karya Mamo ya di Studio Cahaya, bagaimana cahaya matahari justru digunakan sebagai pembentuk ruangnya gitu, dengan cara dipotong-potong dengan garis-garis sudut sinar matahari gitu, dan bahkan
Biro Sutoras dan Liando ini berkelakar gitu, istilahnya iseng dengan tema gerimis gitu, bahwa mereka bikin gedung pertunjukan bioskop dengan tema misbar yang gerimis bubar gitu, kayak semacam nostalgia masa lalu ketika orang cuma sesederhana tebar layar lalu diproyeksikan jadi film gitu ya, jadi bioskop dadakan. Kalau gerimis ya udah pada kabur gitu, dan ini dijadikan sebuah apa ya, bukan cuma gimmick tapi sebuah konsep yang integrated dengan si event Kina Forum di Jakarta pada waktu itu gitu. Bukan dianggap sebagai masalah harus ditutupi sama payung, ditutupi dengan atap gitu, tapi memang dirayakan sebagai sebuah tipologi kegiatan gitu. Ini yang kami tampilkan, dan kami tampilkan dalam bentuk pameran yang punya warna yang beragam gitu mengenai iklim tropis, daripada cuma sekedar iklim tropis itu ditangkal, dilindungi dan diselesaikan sebagai sebuah masalah, tapi banyak yang justru kita bermain-main dengan masalah itu gitu. Ini kan saya skip aja, ini karena merupakan bagian dari apa yang sebenarnya secara natural sudah kami lakukan, yaitu berwacana melakukan koleksi, karena tanpa koleksi kita nggak akan punya hal yang untuk dibicarakan. Makanya kami pada tahun 2017 itu memberanikan diri untuk membuat arsip online yang bisa diakses oleh siapapun juga yang bisa membaca bahasa Indonesia tentunya, dan bisa menggunakannya untuk keperluan apapun juga, terserah gitu. Sama dengan rekan-rekan yang tergabung dengan arsitekturindonesia.org dalam memproduksi pameran di Galeri Nasional 2017 yang didedikasikan buat Fredrik Silaban. Ini sebenarnya pameran yang terjemahan dari buku yang saya tulis diterbitkan pada tahun yang sama. Pameran ini sebenarnya sesederhana merentangkan babak-babak penting dalam kehidupan Silaban dan terutama karirnya sebagai arsitek. Jadi sebenarnya biografi yang saya tulis mengenai Silaban sebenarnya biografi profesional. Jadi saya hampir tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya personal, kecuali memang ada hal-hal yang terkait dengan karir profesional beliau gitu. Jadi makanya di pameran ini kami menampilkan latar Silaban sebagai sosok ayah orang Indonesia yang dididik dan berkarya mulai dari di masa kolonial akhir, jadi sekitar tahun 20-an 30-an, lalu justru berkembang dan punya kesempatan luas merancang banyak sekali bangunan di era awal kemerdekaan Indonesia, dan mengakhiri karirnya di sekitar awal tahun 80-an gitu. Jadi memberikan gambaran bagi kita di zaman sekarang melihat praktek arsitek terutama di sekitar tahun 60-an dan 70-an. Dan ini kebetulan di pameran ini kami bekerja sama dengan sekelompok arsitek muda, Biro Far, Andro dan Fauzia yang memimpinnya dengan desain grafis dari Sun Visual. Dan kami di sini merancang 3 ruangan di gedung B, gedung C dari Galeri Nasional yang relatif kecil sebenarnya, untuk menceritakan 5 babak dari karir Silaban selama berprofesi sebagai arsitek. Jadi kurang lebih seperti ini kalau rekan-rekan sempat melihatnya. Sebenarnya dari diagram ini cukup sederhana. Jadi kalau kita masuk, kita belok ke kiri, dan di bagian pertama itu kami menampilkan latar belakang Silaban sebagai seorang pelajar di tahun 20-an, sebagai lulusan dari sekolah teknik di KWS di Jakarta, sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan memenangkan 3 proyek prestisius di tahun 50-an, dan akhirnya kenal dengan Soekarno dan diberikan kesempatan banyak sekali untuk merancang bangunan-bangunan institusional di Indonesia. Jadi memang ada nuansa heroik juga di dalam pameran ini, terutama bagi karya Silaban yang paling termasyhur dan paling besar, yaitu adalah Masjid Istiqlal, yang diberikan ruangan khusus di bagian pojok sebagai klimaks dari pameran ini.
yang ruangannya dicat hitam semua, menampilkan panjangnya proses perencanaan dan juga intrik-intrik dan juga kesulitan dalam mempertahankan pembangunan dari Masjid Istiqlal. Dan ini adalah bagian akhir dari pameran, merujuk pada masa-masa akhir di mana Silaban tidak lagi bisa bekerja dalam rezim politik yang berbeda gitu. Jadi pameran ini diperkaya juga dengan berbagai hal-hal yang sifatnya non desain, tapi juga lebih banyak mengenai dampak dari perubahan sosial, politik, dan budaya terhadap karya seorang arsitek, kurang lebih seperti itu. Kalau yang ini agak cukup unik pameran ini, karena sebenarnya pameran ini dipayungi sebagai sebuah pameran berseri, jadi bukan cuma kami yang terlibat, tapi juga ada perwakilan dari Myanmar, ada perwakilan dari Singapura, dan juga perwakilan dari Kamboja, yang tergabung dalam sebuah kegiatan yang namanya Encounters with Southeast Asian Modernism yang diinisiasi di Berlin. Jadi oleh Biro Arsitek yang namanya SBCA, Sally Below, dan juga rekan-rekannya. Mereka melakukan semacam penelitian dan juga kunjungan seminar bareng-bareng mengenai menengok ulang mengenai sejarah arsitektur di Asia Tenggara. Dan di kali ini kami mendapatkan kesempatan untuk mengangkat beberapa objek yang dinamakan sebagai arsitektur modern di negara masing-masing gitu. Buat kami merasa bahwa orang Indonesia sih ngapain buat kita ngangkat arsitektur modern buat orang Indonesia, apalagi pameran di Indonesia waktu itu. Dan kami merasakan bahwa harusnya sih kita harus mengangkat sesuatu yang sisi menarik, sisi yang tidak terbayangkan, atau sisi yang mungkin menggelitik bagi orang Indonesia kalau kita melihat objek-objek yang kita anggap biasa gitu. Makanya waktu itu kesempatan untuk berpameran di Kopi Manyar juga menjadi menarik, karena kami bisa mengangkat sebuah topik yang cukup menggelitik gitu sebenarnya. Jadi adalah mengenai modernisme yang sebenarnya salah satunya dipelopori oleh orang-orang Jerman yang menjadi sponsor kami pada waktu itu. Dan event ini juga sebagian dari event peringatan 100 tahun Bauhaus, yang kita tahu bahwa Bauhaus adalah seperti itu sosoknya gitu. Arsitektur yang begitu serius, arsitektur yang begitu imposing gitu ya, arsitektur yang begitu begitu kuat ekspresinya, sehingga punya peluang untuk mengatur perilaku orang, mengatur kawasan, bahkan mengatur sebuah area teritori yang begitu besar, mengatur gerak-gerik orang gitu. Tapi menariknya arsitektur modernis di Indonesia itu justru sering diperlakukan dengan begitu santai, dengan begitu rileks gitu, dengan begitu remeh-temeh gitu. Dan kadang-kadang makna yang disematkan pada arsitektur modern itu memudar seiring dengan waktu gitu. Jadi kami mengangkat sisi di mana arsitektur itu diperlakukan dengan begitu rileks dan santai. Dan makanya tepat sekali venue-nya pada waktu itu justru di Kopi Manyar, karena kita tahu brand Kopi Manyar itu, kita tahu bahwa enaknya kopi di Kopi Manyar itu sangat relatif. Lebih erat Kopi Manyar itu dikaitkan dengan sosok yang namanya Andra Matin. Kita datang ke situ karena tempatnya keren gitu kan, kopinya enak gak enak kan so-so gitu kan. Nah, karena tempat ini begitu identik dengan orangnya, karena desainnya juga begitu. Bahkan yang masuk ke situ kecenderungannya punya pakai bajunya hitam-hitam gitu. Bahkan bukan arsitek pun, akhirnya kalau pakai batik mungkin kita minder sendiri di situ karena jadi pusat perhatian gitu. Justru menariknya adalah kita bikin pameran mengenai Kocung, waktunya sisa 2 menit lagi ya. Oke, saya beresin di sini aja deh. Justru pameran ini sangat menarik karena kita mendokumentasikan bangunan-bangunan seperti Bank Indonesia, Bundaran HI, Masjid Istiqlal, Gelora Bung Karno, bukan dari desain arsitekturnya, tapi bagaimana orang memperlakukan atau orang menghuni ruang-ruang yang ada di tempat-tempat arsitektur modernis seperti itu tadi. Makanya desainnya juga akhirnya merespon ruangan Kopi Manyar yang kita identikan dengan desainnya arsitektur Andra Matin yang begitu klimis, yang begitu bersih dari ornamen dan lain sebagainya. Dan kita taruh di sana elemen-elemen yang kita identikan dengan sesuatu yang biasa kita tidak asosiasikan sebagai kayak arsitektural gitu.
Dan karya-karya bangunannya sendiri yang kita pamerkan itu punya semangat yang sama seperti itu juga. Bangunan-bangunan yang dalam tanda petik itu di-abuse oleh penggunanya dan diberikan makna yang begitu rileks oleh orang-orang Indonesia pada umumnya gitu. Jadi adalah sisi yang kami anggap bisa dibawa bukan cuma oleh pemirsa di Indonesia, tapi juga menjadi sebuah poin yang menarik untuk dibawa oleh orang Jerman kembali ke negaranya, karena ada rencana bahwa pameran ini akan dibawa ke Berlin dan rencananya sih bulan September nanti dan dipamerkan di sana. Jadi mewakili sisi pengguna arsitektur dalam menggunakan arsitektur modern gitu. Dan ini ini adalah suasana pamerannya, makanya begitu messy karena estetiknya juga dihubungkan dengan bagaimana rileksnya kita menggunakan arsitektur modernis gitu. Ini yang terakhir, tapi mungkin kita akan simpan untuk nanti ya, untuk setelah tanya jawab, karena ini mungkin rekan-rekan di sini berpeluang untuk melihat pameran Apa Itu AMI yang berlangsung sejak bulan Desember sampai Januari kemarin. Mungkin kita akan simpan untuk sebagai penutup di akhir dari sesi nanti. Terima kasih. Oke. Ya. Pas. Ya, makasih banyak Kocung. Kocung, sebelum beranjak ke Epson, aku mau nanya dulu nih. Wah, moderator nanya duluan. Nyolong start. Aku mau nanya, sebenarnya kalau pameran itu wajib pakai kurator atau itu pilihan dari yang mau bikin pamerannya ya? Yang nomor 2, bebas aja dong. Tapi sebenarnya ada plus minusnya nggak sih pakai kurator sama enggak? Ya kalau isu yang dibawa punya apa ya, punya tujuan dan punya arah tertentu, punya kurasi itu akan sangat membantu lah gitu. Jadi kan sebelum ini biasanya kan arsitek-arsitek di mana-mana juga sering yang bikin acara pamerannya itu acara yang kolektif gitu. Ya itu tujuannya biasanya kan lebih ke arah apa ya, bertukar gagasan, melihat teman ngapain sih, rekan-rekan kita lagi ngapain sih gitu kan. Tujuannya kan lebih ke arah nengok dapur orang gitu. Kayak gitu kan ya nggak butuh banget kurator ya, karena tujuannya cukup jelas, cara melakukan pamerannya juga cukup jelas gitu. Atau misalnya pameran yang nempel sama pameran building expo misalnya gitu. Itu kan mungkin lebih diarahkan ke misalnya sebagai advertorial gitu. Jadi promosi lah gitu supaya biro kita terkenal dan dilihat oleh calon pengguna gitu. Jadi dilihat sama klien gitu. Itu juga mungkin nggak butuh kurator, yang dibutuhkan adalah ya niat kita untuk melakukan promosi sih gitu. Tapi ada pameran-pameran yang sifatnya punya membawa misi budaya misalnya, ya itu jelas-jelas harus diarahkan dengan jelas gitu. Bagian-bagian atau elemen-elemen yang tidak kita perlu tampilkan, itu kita tidak tampilkan. Kita akan menampilkan hal-hal yang relevan dengan wacana yang sedang dibahas. Saya rasa ya itu aja, kalau memang tujuannya cukup jelas, kurator itu juga akan membantu mengarahkan gitu. Memberikan semacam membuat fokus yang sesuai supaya orang akan melihatnya sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Menjawab nggak? Menjawab, tapi sebenarnya masih penasaran banyak sih. Cuma ya udah, mungkin kita masuk ke sesi 2 dulu kali ya Bang Bill. Untuk sesi pertanyaannya nanti di akhir. Iya, karena ternyata yang mesti digali lumayan banyak ini, Kocung nih. Iya, banyak banget. Istilah kuratornya ini kan identik mengamati, menganalisis. Endingnya itu apakah nanti, saya jadi nanya lagi nih. Endingnya itu apakah nanti ada goal statement dari si sang kurator
mengenai sesuatu yang ditampilkannya atau gimana, tapi nantilah Kocung. Karena acara ini kan ada 2 sesi, kita mungkin sambung dulu ke ke tim Epson. Tapi sebelumnya Bang Bill, kalau Gimana? misalkan ada teman-teman yang mau nanya, bisa ditulis aja di chat Ya, boleh. Zoom. Takutnya kan lupa tuh mau nanya apa. Iya, untuk Bisa teman-teman ditulis aja. teman-teman yang ada di link Zoom atau yang menyaksikan di YouTube, karena kita kan online ya, secara langsung. Jadi mungkin bisa ditulis dulu di kolom chatnya supaya nanti kita bisa bacakan satu persatu selama waktu masih cukup ya. Ya kamu ya. Iya, benar. Oke, Kocung, mungkin sambil menunggu nanti sesi pertanyaan kita Bang kita Bill. taruh di ending. Gimana? Mau ngucapin selamat datang juga dari IAI NTT, terus ada Kalimantan juga deh kayaknya. Wow, luar biasa. Ya, buat rekan-rekan yang dari luar kota, luar Banten, selamat datang, selamat bergabung. Ya, selamat mengikuti acara dari kami dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Banten. Mangga disimak acaranya. Ya, silahkan Epson. Oke, kita masuk ke sesi 2. Sesi 2 ini kita punya teman-teman dari Epson ya. Ada Pak Ardian sama Pak Angga. Selamat sore Pak Ardian, Pak Angga. Selamat sore Pak Billy. Pak Billy. Ya, selamat sore Pak. Sehat-sehat Pak? Ya, alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah Pak. Kita perlu Bapak sehat ini. Biar terus mendukung acara-acara kami ini Pak. Oke. Ya. Oke Pak Adrian, di sesi 2 ini kan kita ingin mendengarkan dari teman-teman Epson kira-kira nanti kan dari Pak Adrian sama dari Pak Angga mungkin ada bahasan yang ingin disampaikan ke teman-teman yang menyaksikan baik di link Zoom atau di link YouTube ya. Mungkin nanti kita bagi aja waktunya ya Pak, karena waktu kita kan sore ini terbatas, tapi keinginan kita untuk mengetahuinya banyak. Jadi mungkin nanti kita batasi mungkin Bapak sekian, terus dilanjut dengan Pak Angga. Oh ya, saya ingin menyampaikan ini ke teman-teman yang ikut acara hari ini. Kita juga ada hadiah ya, door prize dari teman-teman Epson ya, untuk teman-teman nanti di ending mengikuti aja acaranya. Nanti kita akan kasih clue-clue seperti apa untuk mendapatkan hadiah tersebut ya Pak ya. Betul Pak ya? Ya, betul Pak Billy. Okay. Kita punya satu hadiah menarik. Wow. Jadi happy weekend nih yang menang hari ini. Ya. Oke Pak. Untuk mempersingkat waktu, saya kan mungkin dari Pak Ardian atau Pak Angga. Pak Ardian dulu mungkin ya bisa melanjutkan kira-kira dari pesan ingin menyampaikan apa ke teman-teman yang datang hari ini di link Zoom atau di YouTube. Silakan Pak. Oke, saya langsung share ya berarti ya. Siap. Oke, mau cek dulu apakah sudah terlihat screen saya? Oke Pak, sudah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Ardian Ami Mahmudi. Saya sebagai Product Marketing untuk Visual Instrument. Dan di sini nanti saya akan ditemani oleh rekan saya, Pak Angga. Nanti akan di sesi terpisah. Nah, untuk sesi saya, di sini saya akan membawakan satu solusi dari Epson, yaitu berkhusus untuk proyektor. Nah, tadi saya sempat lihat juga di chat nih, udah ada nih yang komen, Bang Ardian saya butuh printer A3. Nah, mungkin itu nanti sesinya dari Pak Angga ya. Kalau untuk sesi saya, betul. Dari sesi saya akan membawakan lebih ke proyektornya dulu. Nah, jadi kan kalau untuk printernya, untuk mencetak hasil desainnya, nah, saya nih membahas sebelum mencetak hasil desain, kita butuh diskusi dulu nih di satu meeting menggunakan proyektor. Gitu. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu secara singkat seperti apa Epson Indonesia itu sendiri. Nah, jadi PT Epson Indonesia merupakan anak perusahaan dari Seiko Epson Corporation.
Nah, Seiko Epson Corporation ini memiliki kantor pusat di Nagano, di Jepang. Nah, untuk Epson Indonesia sendiri, kami memiliki kantor di Gedung Cibis9 yang berlokasi di Cilandak, di Jakarta Selatan. Nah, kami juga sudah beroperasi sejak 1 Oktober tahun 2000. Nah, jadi sampai dengan saat ini kita sudah memasuki tahun ke-21. Nah, tahun kemarin kami berulang tahun ke tahun 2020, sekarang sudah jalan ke tahun 2021. Kami juga di PT Epson Indonesia sendiri, kami memiliki beberapa solusi, diantaranya ada printer, ada scanner, ada juga solusi dari proyektor. Kami juga memiliki solusi printer untuk ukuran yang besar, dan juga kami juga memiliki beberapa solusi untuk robot industrial. Nah, untuk dari sisi after sale sendiri, kami memiliki coverage yang sangat lengkap. Di sini bisa kita lihat titik-titiknya di seluruh Indonesia. Kami memiliki 10 Epson Sales and Service, 18 Epson Sales Service Center. Ini semuanya bekerja di bawah Epson Indonesia langsung. Dan juga kami memiliki 200 Epson Authorized Service Partner, ini yang tersebar di 130 kota di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kalau rekan-rekan di sini memiliki produk Epson atau mau membeli produk Epson, tidak perlu khawatir dari segi after sales-nya. Kami memiliki jumlah after sales service center yang sangat lengkap di seluruh Indonesia. Oke, kita langsung saja, kita masuk ke bahasannya, yaitu mengenai interaktif dan kolaboratif meeting. Nah, jadi saya mau membahas sedikit nih, perubahan tren cara kita melakukan meeting. Jadi seperti kita tahu bersama ya, Bapak Ibu semuanya, sebelum adanya masa pandemi ini, kita bisa melakukan meeting secara langsung, face-to-face meeting di dalam satu ruangan meeting. Nah, biasanya ini kalau kita melakukan meeting, kita bawa bahan kita di dalam laptop ataupun di device lain, kita mau mempresentasikannya langsung ke proyektor yang ada di ruang meeting tersebut. Nah, di dalam meeting itu, misalkan kalau kita mau membahas sesuatu, ini presenternya ini bisa langsung menunjuk ke arah bahasan tersebut. Jadi kalau sudah ditunjuk situ, otomatis peserta meeting yang ada di dalam ruangan tersebut bisa langsung terfokus terhadap bahasan tersebut. Jadi kita langsung bisa bahas bersama-sama, terfokus ke satu poin tersebut. Nah, berbeda dengan halnya sekarang, di mana kita sangat dibatasi untuk melakukan meeting secara langsung, melakukan face-to-face meeting. Bahkan kalau bisa, kita sangat dianjurkan untuk melakukan virtual meeting. Nah, ini tentunya virtual meeting ini menjadi sesuatu yang normal ya sekarang ini. Kita melakukan meeting secara virtual menggunakan video conference. Tentunya ini sangat bagus, di mana kita bisa melakukan meeting melalui video conference, kita bisa melakukan meeting dimanapun dan bersama siapapun dan kapanpun tentunya kita bisa set meeting. Namun tentunya dengan perbedaan tren cara kita melakukan meeting ini, ada beberapa dampaknya. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini saya mengangkat 3 poin, di mana kalau kita melakukan virtual meeting, kita terbatas untuk berinteraksi dengan audiens. Ya, tentunya kalau kita lagi presentasi di virtual meeting, yang kita lihat adalah layar laptop kita, layar komputer kita, yang di mana isi dari layar tersebut hanya berupa materi presentasinya. Dan kita tidak bisa tahu nih, melihat masing-masing peserta meeting itu sedang apa gitu. Kita tidak bisa tahu apakah mereka sedang fokus terhadap bahasan yang sedang kita bahas, atau apakah mereka bisa mengerti tentang apa yang kita bahas, itu kita tidak tahu di situ. Karena memang ada batasan. Lalu yang kedua adalah adanya batasan terhadap interaksi kita terhadap materi meeting yang kita bawakan. Jadi kalau kita membawakan meeting secara virtual, kita tidak bisa tuh langsung menunjuk ke materi meeting tersebut, kita tidak bisa mencoret-coretnya. Nah, jadi di situ akan minimal untuk interaksi terhadap meeting tersebut. Nah, dengan adanya keterbatasan tersebut, berakibat pada kesulitannya kita untuk mengerti apa yang sedang kita bahas di dalam meeting tersebut. Nah, tentunya dengan menggunakan solusi dari Epson, kami menawarkan satu solusi di mana kita bisa membawa suasana meeting offline, face-to-face meeting ke dalam meeting online. Ini menggunakan proyektor interaktif dari Epson. Nah, caranya adalah seperti di gambar ini, di sebelah kiri,
si presenter ini melakukan presentasi di ruang meeting yang ada di kantor. Nah, jadi presenter ini menggunakan laptopnya, menampilkan materi meetingnya di proyektor interaktif Epson. Dan dia terhubung dengan partisipan yang lain yang ada di tempat berbeda, misalkan di rumah masing-masing, itu melalui video conference. Nah, di sini, di ruang meeting, presenter bisa melakukan anotasi atau mencoret-coret bila diperlukan ke materi yang dia presentasikan. Jadi misalkan di sini, di sebelah kiri, dia mau membahas satu ruangan ini. Jadi dia melingkarinya. Nah, lingkaran ini akan terlihat juga di perangkat masing-masing partisipan di tempat yang lain. Misalkan di handphone ataupun di laptop masing-masing. Seperti itu. Nah, juga dengan adanya bantuan dari Epson Easy Interactive Tools, software dari Epson, peserta meeting yang ada di tempat berbeda, misalkan di rumah, itu bisa memberikan feedback. Jadi mereka juga bisa ditanyakan nih, misalkan kalau kita mau berdiskusi di ruangan ini, kita butuh ada berapa ornamen di sini. Mereka bisa langsung menjawab atau bisa menulis di sana, misalkan 2, bisa ditulis aja di laptopnya masing-masing. Misalkan mereka tulis 2 di laptopnya, nah tulisan itu akan terlihat di layar proyektor yang ada di kantor. Nah, jadi dengan cara seperti ini, kita bisa lebih memfokuskan saat kita melakukan meeting, memfokuskan bahasan, dan juga kita bisa berinteraksi lebih kepada peserta meeting yang ada di tempat yang lain. Sehingga di meeting tersebut, jatuhnya akan lebih efektif. Seperti itu, dan materi yang kita bahas itu akan lebih mudah tersampaikan ke seluruh peserta meeting yang ada di video conference tersebut. Nah, bagaimana cara tersebut bisa terjadi? Tentunya cara tersebut terjadi karena adanya fitur-fitur yang dimiliki oleh proyektor interaktif ini. Yang pertama adalah tentunya seperti namanya, interaktif proyektor. Proyektor ini memiliki fitur interaktif, yaitu bisa dicoret menggunakan pulpen interaktif yang tersedia di paket pembeliannya, atau juga bisa mencoret menggunakan jari. Nah, itu cara kita mencoretnya, bisa menggunakan pulpen atau menggunakan jari. Di sini bisa menggunakan 2 pulpen secara bersamaan dan juga sampai dengan 6 sentuhan jari secara bersamaan. Selain kita bisa mencoret-coret, di sana bisa kita memberi catatan selama meeting, kita juga bisa memberikan gestur terhadap objek yang ada di materi presentasi kita. Seperti gambar yang ada di bawahnya ini. Itu adalah fitur yang pertama. Nah, yang kedua, dari sisi konektivitasnya. Jadi, beberapa proyektor kita sudah dilengkapi dengan konektivitas wireless dan juga screen mirroring. Jadi, dengan mudah kita dapat terhubung ke proyektor tanpa harus menggunakan kabel. Nah, di sini poin wireless ini juga saat ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena saat ini kita kalau bisa itu menjaga sentuhan fisik secara langsung. Jadi meminimalisir sentuhan fisik secara langsung. Dan dengan konektivitas nirkabel ini kita tidak perlu lagi tuh megang-megang kabel yang ada di ruang meeting, kita langsung saja terhubung dengan proyektor secara nirkabel. Dan itu juga bisa terhubung dari handphone ataupun tablet kita. Jadi itu lebih praktis lagi meetingnya. Dan selanjutnya untuk melakukan interaktif kolaboratif meeting ini juga bisa dilakukan di 2 kantor yang berbeda. Misalkan di sini gambarnya kita sedang melakukan meeting antara head office dengan juga kantor cabang. Ini di 2 lokasi yang berbeda, kita bisa melakukan anotasi secara real time. Jadi kita bisa saling coret-coret, kita bisa saling berdiskusi langsung di sana. Di satu materi yang sama, secara real time. Nah, ini bisa dilakukan sampai dengan 4 office, 4 tempat yang berbeda secara bersamaan. Dan tentunya proyektor-proyektor ini harus terhubung di satu jaringan yang sama. Seperti itu cara kerjanya. Nah, lalu dari sisi source, ini tentunya kita bisa menampilkan dari berbagai macam source. Kita bisa menampilkan dari laptop. Dari laptop ini kita bisa menampilkan menggunakan kabel ataupun secara wireless. Dan juga kita bisa menampilkan materi melalui handphone kita ataupun tablet. Atau kita juga bisa kalau mau membahas satu materi yang sudah di-print,
itu kita bisa scan aja ke scanner yang terhubung dengan proyektor, itu bisa langsung ditampilkan dan langsung dibahas di proyektor interaktif tersebut. Nah, kalau materinya sudah masuk di proyektor interaktif ini, kita bisa melakukan anotasi saja, kita bisa coret-coret di sana, kita bisa beri catatan, misalkan di sini ada 2 catatan di sini. Nah, setelah selesai meeting, catatan-catatan yang ada di sini, ini bisa kita simpan, kita save ke laptop yang terhubung dengan proyektor atau ke server. Nah, tentunya kalau proyektor ini sudah terhubung dengan server kita. Tentunya sangat praktis hal ini, karena dengan adanya hal ini, kita tentunya tidak perlu merekap ulang apa yang kita bahas di meeting tadi. Karena semua catatan-catatan yang kita buat di meeting, itu langsung tersimpan. Bisa ke laptop ataupun ke server. Atau bisa juga kita kirimkan melalui email ke masing-masing peserta meeting yang ada di dalam meeting tersebut. Nah, ini juga bisa nih kita lakukan dalam kondisi saat ini. Kalau orang-orangnya ada di rumah masing-masing, kita langsung kirim aja nih, langsung ke emailnya, langsung dari proyektor tanpa perangkat tambahan. Lalu juga kalau kita mau mencetak apa yang sudah kita catat di sini sebagai mungkin kita butuh arsip di dalam meeting tersebut, kita bisa mencetaknya langsung ke printer Epson yang terhubung dengan proyektornya. Nah, bisa terhubung menggunakan kabel ataupun nirkabel, itu juga bisa. Nah, tentunya ini dengan adanya fitur ini, cara meeting kita akan lebih praktis lagi. Dan di sini kami memiliki beberapa line up pilihan untuk proyektor interaktifnya. Tentunya ini akan bisa menyesuaikan dengan ruangan meeting yang Anda punya. Jadi dari ukuran ruangan meeting yang small to medium, kita punya beberapa line up dari resolusi WXGA. Di sini ada tipe EB685WI, EB695WI, dan EB75WI. Nah, ini ada 75WI, ini dia menggunakan sumber cahaya laser. Nah, untuk yang resolusi yang tinggi, Full HD, kami punya juga, yaitu tipe EB735FI. Dia juga sudah menggunakan sumber cahaya laser. Dan untuk ruangan yang besar, kami juga memiliki satu line up di sini yang memiliki resolusi Full HD juga. Dia punya kecerahan 5000 lumens, yaitu EB1485FI. Nah, ini untuk small to medium meeting room, ini line up proyektornya ini tampilannya bisa sampai dengan 100 inch. Tentunya ini sangat besar ya, Bapak Ibu, ini memberikan kita kenyamanan saat kita melakukan meeting, karena dengan tampilan yang besar, tulisan-tulisannya akan lebih jelas terlihat. Nah, untuk yang EB1485FI, dia memiliki tampilan sampai dengan 120 inch. Tentunya dengan tampilan yang lebih besar ini akan lebih, cocok juga untuk ruangan yang lebih besar lagi. Seperti itu. Nah, dan tentunya di sini satu kelebihan dari proyektor Epson juga, dari sisi teknologinya, proyektor Epson menggunakan teknologi 3LCD. Nah, 3LCD ini memiliki beberapa kelebihan, benefit untuk penggunanya. Yaitu yang pertama adalah warna yang diproyeksikan atau dihasilkan itu tinggi, kecerahan warnanya tinggi, dan juga warnanya itu natural, sama dengan apa yang ada di laptop. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita lagi meeting, kita lagi membahas warna suatu material atau warna satu benda, itu warna yang ada di laptop akan sama dengan warna yang kita tampilkan di proyektor. Itu kelebihan yang pertama yang dimiliki oleh teknologi 3LCD. Yang kedua adalah penggunaan dayanya ini terbilang hemat, lebih rendah daripada kompetitornya. Tentunya kalau kita bandingkan ini, kompetitornya memiliki kecerahan yang sama, di tingkat kecerahan yang sama. Nah, teknologi 3LCD ini hanya membutuhkan daya pemakaian listrik yang rendah. Yang ketiga adalah tidak adanya rainbow effect. Nah, rainbow effect ini adalah efek yang dihasilkan kalau kita lagi meeting, melihat ke proyektor, mata kita cepat lelah, itu adalah efek dari si rainbow effect ini. Tapi kalau kita menggunakan 3LCD, itu tidak ada yang namanya rainbow effect. Jadi kita bisa melakukan meeting dalam waktu yang lama, namun tetap nyaman. Seperti itu. Dan tadi juga sempat saya tampilkan beberapa line up dari proyektor interaktif Epson itu menggunakan sumber cahaya laser. Nah, sumber cahaya laser ini memiliki benefit tersendiri dibandingkan sumber cahaya lampu.
yaitu adalah yang pertama dari sisi maintenance-nya. Maintenance-nya itu sangat minim, karena sumber cahaya laser ini memiliki umur pemakaian sampai dengan 20.000 jam. Nah, 20.000 jam ini kalau kita hitung ya, kalau kita hitung pemakaian sehari 8 jam, lalu dalam setahun kita pakai dalam 200 hari kerja, itu bisa sampai dengan penggunaan 10 tahun. Nah, selama pemakaian 20.000 jam ini, untuk maintenance-nya itu terbilang sangat minim. Kita hanya perlu memperhatikan untuk membersihkan debu-debu yang ada di air filternya, penyaring udara si proyektor ini. Kita hanya perlu memperhatikan hal tersebut. Nah, selain umurnya yang panjang, kita juga memberikan masa garansi yang panjang juga. Nah, untuk proyektor laser ini kita memberikan masa garansi selama 3 tahun atau 12.000 jam pemakaian. Jadi jangan khawatir sama masa garansi ini masih aktif. Kalau ada masalah, tinggal ditelepon aja customer service Epson. Kalau masih tercover garansi, perbaikannya itu akan 100% ditanggung oleh Epson. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Nah, selanjutnya saya mau show video bagaimana kita melakukan meeting secara interaktif menggunakan proyektor interaktif dari Epson. Kita lihat bersama-sama. Hari ini saya ingin memperkenalkan salah satu proyektor interaktif dari Epson yang sangat cocok untuk digunakan di kantor Anda, yaitu proyektor interaktif EB735FI. Proyektor interaktif EB735FI ini adalah jenis proyektor ultra short throw yang dapat menampilkan tampilan hingga 100 inch hanya dengan jarak tembak 58,3 cm dari layar. Proyektor ini memiliki kecerahan 3600 lumens, resolusi Full HD, dan sudah menggunakan sumber cahaya laser, sehingga gambar yang ditampilkan cerah dan juga tajam. Selain itu, proyektor ini menggunakan teknologi 3LCD, sehingga warna yang ditampilkan natural dan juga sama dengan warna yang ada di sumbernya. Konektivitas proyektor ini sangat lengkap. Kita dapat terhubung dengan menggunakan kabel HDMI, VGA, atau USB. Selain itu, proyektor ini juga sudah dilengkapi dengan konektivitas nirkabel, sehingga kita dapat terhubung secara nirkabel dari laptop ataupun smartphone kita dengan menggunakan aplikasi Epson Eye Projection atau secara screen mirroring. Proyektor ini memiliki papan tulis digital yang dapat digunakan untuk melakukan diskusi bersama tim Anda. Kita bisa menulis pada papan tulis digital menggunakan pena interaktif yang tersedia pada paket pembelian atau juga bisa menggunakan jari. Di sini, kita bisa memilih warna-warna yang kita inginkan. Jika ada kesalahan dalam menulis, kita bisa menghapusnya. Kita juga bisa mengatur ukuran objek yang ada di papan tulis sesuai kebutuhan kita. Jika tulisan pada papan tulis penuh, kita dapat menambah halaman baru sampai dengan 20 halaman. Jika kita tidak ingin menggunakan papan tulis digital, jangan khawatir, kita juga bisa menggunakan laptop. Selama masa pandemi ini, tentunya kita sudah sangat familiar dengan komunikasi menggunakan video conference. Dengan menggunakan proyektor interaktif dari Epson, kita dapat menciptakan video conference yang lebih menarik. Penasaran? Ayo ikuti saya lebih lanjut. Saat ini, saya akan melakukan video conference bersama dengan rekan kerja saya yang ada di kantor pada lokasi yang berbeda. Selama melakukan video conference, materi meeting ini bisa kita berikan coretan untuk berinteraksi lebih kepada peserta meeting. Setelah meeting selesai, materi yang telah kita beri catatan bisa langsung kita simpan ke laptop yang terhubung dengan proyektor. Selain itu, kita juga bisa mengirim catatan ini
ke email masing-masing peserta meeting langsung dari proyektor. Lalu, kita juga bisa mencetak hasil meeting sebagai arsip kita ke printer Epson yang terhubung dengan proyektor. Proyektor interaktif Epson EB735FI memiliki banyak fitur yang tentunya dapat Anda manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas Anda dalam bekerja. Sampai jumpa. Ya, jadi seperti itu gambarannya bagaimana kita memanfaatkan proyektor interaktif Epson untuk melakukan interaktif dan kolaboratif virtual meeting. Oke Pak Dian, luar biasa ini presentasinya menarik sekali nih. Ya. Ternyata masih sangat dibutuhkan justru ya di saat ini ya untuk untuk lebih mendapatkan hasil meeting atau yang lebih cepat dan lebih akurat malah justru ya dan bisa dikolaborasikan juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain dari arsitek baik itu pameran atau yang lain kali Pak ya. Iya, luar biasa betul nih sekali. Pak.